dokter? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Saya lihat nih penampilannya lain ya. Ya, Unik, istimewa. Apa itu menggambarkan spesialis bedah ya dok ya? ya Ciri khas dari spesialis bedah ya? benar, bedah itu harus beda lah. Beda ya, mantap. Tampil lebih berbeda lah dari Ya. yang lainnya. Dari topinya, wah keren. Head caps. Iya. Hari ini dok, Ya. kita sapa dulu kali sahabat dari Sukate ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat dari Sukate? Kita ketemu lagi dengan saya, tak bosan-bosan ya. Siang ini kita ditemani oleh dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Ada Dokter Muhammad Ihya. Ya. Selamat siang Mbak Suri. Spesialis bedah, Spesialis bedah. AIVOKA, kemudian FICS. Benar ya dok ya? Benar banget. Banyak sekali ya ternyata titel beliau ini. Ya. Dok, Ya. tema hari ini kita akan membahas masalah ulkus Ya. diabetes ya, diabetikum ya. Ya benar. Kalau mendengar itu merupakan mimpi buruk bagi orang tua ya dok ya, Ya. maupun geriatri. Ya, betul. Mungkin kita lanjut ya dok ya. Kita lanjut aja. Saya ingin menanyakan dok, bagaimana sebenarnya tentang ulkus diabetik itu apa itu? Mungkin dokter bisa menjelaskan ke sahabat dari Sukate. Oke, makasih banyak Mbak Suri telah diberi kesempatan siang ini ya. Ya. Kita berada di studionya podcast RS Kota Tarakan, ini suatu kebanggaan luar biasa. Iya. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Suri bahwa ulkus diabetik adalah suatu kelainan ya, kelainan pada penderita diabetik di mana biasanya paling sering didominasi oleh alat ekstremitas bawah, biasanya pada kaki. Jadi suatu kelainan anatomi struktural yang bahkan sampai ke fungsional. Jadi jika ada luka pada kaki pada penderita diabetik, itu bisa mayoritas diderita oleh ulkus diabetik. Dan itu memang betul sesuai temanya, itu merupakan mimpi buruk bagi kalangan geriatri atau orang tua, terutama di angka usia 40 tahun ke atas. Kenapa? Karena awalnya itu biasanya dia itu ibaratnya silent destruction. Dia bisa menghancurkan struktur dan fungsi secara perlahan. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa ada gangguan saraf atau neuropati yang biasanya dialami atau disertai oleh para penderita kaki diabetik, istilah bahasa awamnya kaki diabetik. Jadi selain ada gangguan di persarafan atau neuropati, jika pada tahapan tertentu bisa muncul lagi gangguan vaskulopati, pembuluh darahnya rusak. Sehingga inilah yang merupakan tantangan terutama di era sekarang ini, kenapa metabolisme atau penyakit-penyakit metabolik itu semakin berkembang. Jadi mungkin itu sekedar pengantar dulu ya Mbak Suri untuk memulai diskusi kita siang ini. Kalau mendengar pengantar aja sudah menakutkan ya dok ya. Ya. Mungkin geriatri atau mungkin lansia-lansia ya dok ya, umur yang 50 ke atas ya. Biasanya. Sangat menakutkan mendengar, apalagi menyerang anggota bagian bawah. Iya dok. Dok, ini kan kita bahas ini, saya mau nanyain dok, kasus-kasus di Kota Tarakan ini banyak nggak sih? Atau mungkin pasien-pasien dokter setiap harinya ada nggak yang datang? Ya, itu pertanyaan yang menarik karena golden key-nya di sini di Tarakan ini ya harus kita jujur ya bahwa Tarakan ini ada anak muda atau semuanya kalau di luar tuh dikenal 1001 kafe ya, banyak kafe, kemudian mungkin konsumsi makanan manis di Tarakan dan sumber gaya hidup ya masyarakat di sini sudah ya menjadi pencetus daripada kelainan metabolis kayak. Jadi kalau di luar itu di Eropa itu kan sudah mulai ada perubahan ya, bahwa pergeseran pola hidup itu sudah mulai ke arah healthy food. Tapi kalau kita di Indonesia itu masih ya itu lagi pada usia 40 tahun ke atas sudah masih memuncak penyakit-penyakit metabolik, sehingga di sini memang perlu concern yang betul-betul intervensi yang mendalam terhadap kasus-kasus ulkus diabetik ini, karena kita ketahui bahwa untuk tata laksana atau melakukan tindakan pada kasus-kasus kaki diabetik itu tidak bisa hanya dari bagian bedah. Kita butuh kerjasama antar departemen. Sebagai contoh, sebagai komorbid awal kan pasti
diabetes mellitus atau kencing manis itu harus juga ditata laksana dengan baik, karena kami dari Departemen Bedah tidak bisa memberikan intervensi yang ideal jika komorbid primer atau masalah utama, masalah dasarnya yaitu penyakit gulanya itu tidak terkontrol. Jadi kontrol gulanya itu gimana ya? Dari teman-teman internal mungkin ada intervensi terapi, tapi yang paling penting perubahan gaya hidup. Gaya hidup, bagaimana lifestyle kita diubah. Oke. Saya berarti mengambil kesimpulan nih harus ada kolaborasi juga ya dok ya dengan departemen lain ya, Iya. mungkin dari internal ya dok ya. Iya. Saya tadi baru sebenarnya mau nanyakan dok terkait kota Tarakan ini kan dikenal tadi dijuluki kota 1000 kafe, tapi dokter sudah menyentil sedikit. Masih ada pertanyaan saya dok, tapi kita jeda sebelum iklan dulu. Oke, makasih. RSU Kota Tarakan, pilihan Anda, semangat kami. Dari awal masuk aja saya sudah diterima dengan baik, tunjukkan ke nomor antrian, kemudian menunggu ke antrian poli, dan di situ juga menunggunya tidak terlalu lama. Setelah saya menanyakan ke semuanya, ternyata di sini sudah menggunakan aplikasi secara otomatis. Aplikasi ini memudahkan para profesional pemberi asuhan untuk mengakses data rekam medis pasien sehingga sangat membantu dalam menjaga kualitas layanan kepada pasien. RSU Kota Tarakan, pilihan Anda, semangat kami. Ya, kita lanjut ya dok. Ya. Tadi saya nyentil tentang kafe ya. Tarakan ini kan kota 1000 kafe. Kita lihat kan sekarang sebenarnya bukan anak muda aja dok ya. Ya. Saya juga suka nongkrong di kafe. Rata-rata pasti dokter juga pernah ke kafe kan? Sering lagi. Sering. Kopi kan? Iya. Terus ini dok, kan kita tahu aktivitasnya nih sebagian besar ini memang mereka lakukan di kafe ya. Belajar. Nah, kita sekarang belajar banyak di kafe, ngumpul diskusi terkait kuliahnya gitu di kafe. Termasuk kita kalau masalah kantor juga tadi kita bahas di kafe. Itu mungkin bisa lebih detail kan dokter menjelaskan, kan pasti ada dampaknya dok ya. Berdampak ke kita bisa jadi ke ulkus tadi itu. Nah mungkin silakan dok, mungkin bisa ditambahkan lagi gitu jelasnya. Jadi kita ketahui bahwa di sana di kafe itu kan konsumsinya banyak yang manis ya, meskipun nggak semua. Jadi mungkin yang ditargetkan di situ pencegahannya ya, bagaimana konsumsi gula yang berlebihan akan mempengaruhi atau mencetuskan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis itu. Yang ingin saya tambahkan sedikit bahwa di tata laksana ulkus diabetik atau kaki diabetik itu kita melihat intervensinya dari 3 hal. Yang pertama kita melihat bahwa systemic control. Systemic control itu ya alhamdulillah kita dibantu oleh teman-teman dari penyakit dalam mengkondisikan takaran gula yang ideal untuk pasien kita. Kalau intervensi bedah kebanyakan ke lokal control, bagaimana kondisi luka itu kita jaga agar yang sudah buruk kalau bisa jadi baik, atau yang sudah yang ibaratnya ada gangguannya itu kan ada yang reversible atau irreversible. Yang kekhawatiran terbesar kan kalau jadi sedikit saya jelaskan bahwa ulkus diabetik atau kaki diabetik itu adalah suatu gangguan pada struktur anatomis dan fungsi yang menyerang. Kalau di kulit itu ada pertama kulit, subkutis, kemudian ada otot, fascia, tendon, bahkan sampai ke tulang. Nah, pembagian ulkus diabetik itu jika menurut keparahannya, jika di mana dia sudah diserang. Kalau yang kekhawatiran kita dan masyarakat awam pada khususnya yang menyebabkan mereka takut untuk ke rumah sakit, kekhawatiran bahwa akan dilakukan amputasi pada kakinya. Nah, itu sebenarnya jadi take home message yang saya harapkan bisa diterima oleh para pendengar di sana, para pemirsa podcast RSKT, bahwa penyakit ulkus diabetik ini adalah penyakit yang memerlukan perhatian semua, terutama penderitanya. Kenapa? Dia harus lebih concern terhadap lukanya. Jadi karena ada gangguan persarafan, otomatis rasa nyeri itu berkurang sehingga sensasi luka kadang-kadang tidak disadari.
Kadangkala kalau tidak disadari, otomatis kita kadang-kala mereka datang, oh kok dok, saya juga tidak sadar kalau kaki saya sudah seperti ini. Kenapa? Udah berdarah, udah ulkus, bahkan udah bonyok, bahkan yang paling buruk sampai kehitaman. Jika misalnya sudah ada gangguan di perifer sampai ke arah gangguan vaskular, pembuluh darah, itu bisa sampai tindakan yang tadi kita khawatirkan, amputasi. Namun jika masih stadium awal, stadium dini, jika ditata laksana dengan baik, diketahui dengan secara dini, insya Allah kita bisa melakukan protokol yang diharapkan bisa mencegah sampai ke arah severitas yang, jadi mudah-mudahan amputasinya tidak sampai situ lah. Saya kira dengan perkembangan teknologi sekarang, teknik modern dressing, ada sekarang namanya terapi plasma, ada plastik segala macam, bahkan ada negatif wound terapi itu yang dikembangkan di Jawa, dan saya kira nanti insya Allah sudah akan masuk di Tarakan juga di beberapa rumah sakit besar. Hal-hal yang mimpi buruk itu harusnya tidak lagi menjadi mimpi buruk, karena itulah dia bahwa jika pasien sadar, keluarga mendukung, nakes juga jeli melihat ini, dan kita punya fungsi preventif pencegahan berjalan dengan baik, insya Allah ke depan ya kita bisa harapkan ada peningkatan perbaikan dalam hal tata laksana daripada ulkus diabetik ini. Wah, keren ya dok. Ya. Berarti kita di sini bisa dong, bisa banget ya dok. Bisa banget, di RSKT kita bisa. Gak perlu sahabat RSUKT khawatir ya. Gak Kalau perlu. ada kasus-kasus seperti itu silakan berkunjung ke sini, ketemu dengan beliau, akan dilayani oleh beliau nanti. Siap. Dok, saya masih punya pertanyaan nih, dan itu mungkin sangat perlu diketahui oleh sahabat RSUKT. Mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan kali untuk penderita itu, atau mungkin pencegahannya apa? Mungkin dokter bisa menyampaikan. Nah, ini menarik juga sih. Kadang-kala ada suatu mitos jangan terlalu kena air luka itu. Padahal prinsipnya kalau misalnya ulkus diabetik itu harus senantiasa bersih, tapi dengan catatan kalau sudah dicuci langsung dikeringkan. Jangan dibiarkan kondisi luka itu menjadi basah, menjadi ibaratnya kelembabannya di atas rata-rata, karena itu akan menjadi kondisi ideal untuk pertumbuhan bakteri, namanya hemostasis di situ. Jadi kalau misalnya perawatannya bagus, ya evaluasi terus. Jadi penderita ini selain bercermin wajah, bercerminnya luka. Sering-seringlah melihat luka. Kenapa? Karena banyak yang lolos ini atau miss di sini datang dengan lukanya yang tidak terlalu diperhatikan. Oke, kalau misalnya tidak diperhatikan, apalagi yang perlu kita ketahui lagi, kita sering-sering memandangi luka, kemudian alas kaki kita usahakan yang ideal. Jadi pakai alas yang bagus. Sekarang ini kan modern, mau tekstur segala macam bentuk sepatu yang bisa mendukung meminimalisir rasa nyeri itu ada. Kemudian di berbagai macam lah media sosial market ya, itu sudah ada semua hal-hal yang kita butuhkan untuk dipakai ibaratnya untuk menghindari gesekan di kaki, karena gesekan-gesekan yang terlalu lama itu akan membuat severitasnya semakin meningkat. Kemudian apalagi ya itu tadi, kalau misalnya kering bisa dibantu untuk memberikan pelembab di daerah kaki sehingga koefisien geseknya itu tidak langsung bersentuhan. Jadi pentingnya tata laksana ibaratnya PD health ya, kesehatan kaki itu juga harus betul-betul concern ya, sambil bersama-sama dengan pasien dan keluarga sendiri untuk tata laksana bagaimana gulanya agar terkendali. Oke. Dok, saya masih boleh bertanya nggak dok? Boleh banget sih. Saya masih ada satu pertanyaan dok, tapi kita jeda dulu ya. Oke. Kita ada iklan berikut. Siap. RSU Kota Tarakan, pilihan Anda, semangat kami. Aplikasi Si Dokter Serasi. Jika ada pasien yang harus pulang di hari libur, sore ataupun malam hari, saya bisa mengerjakan resume dimanapun, di rumah, saat santai bersama anak. Dan itu bisa segera selesai, sehingga sangat membantu pelayanan dan memudahkan serta mempercepat pelayanan. Saya keluarga pasien, anak saya baru selesai dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Saya senang sekali karena pas sudah dibilang boleh pulang, kami boleh langsung pulang. Nggak perlu lagi kami nunggu lama-lama, nggak kayak di tempat lain harus nunggu berjam-jam baru boleh pulang.
Si dokter serasi, mudah diakses, segera dikerjakan, dan memudahkan pelayanan. RSU Kota Tarakan. Pilihan Anda, semangat kami. Ya, Dok. Ya. Di acara penutup ini, bincang-bincang kita yang sangat singkat tapi padat ya. Amin. Dok, saya ingin dokter menyampaikan tips-tipsnya apa sih yang bisa dokter sampaikan yang bisa bermanfaat buat coffee lovers atau pengunjung kafe, bukan cuma penggemar kopi deh. Kan di kafe itu bukan hanya kopi ya Dok ya, ada juga minuman-minuman lain ya yang mungkin bisa saya pengen dokter menyampaikan tipsnya lah buat penggemar-penggemar kafe itu supaya bisa terhindar dari ulkus diabetes. Oke, itu ini sebenarnya agak-agak menarik ya, Ya. dan berat juga pertanyaannya. Jadi kalau rata-rata saya berinteraksi dengan para coffee lovers itu, sebenarnya kalau memang betul-betul coffee lovers, bahkan mereka tuh jarang menggunakan sugar. Karena kalau kadang-kadang jenis kopi tertentu itu memang ya itu apa? Dia cenderung original dan jadi rasanya itu yang memang mereka tonjolkan ya. Varian-varian itu mungkin apakah dia itu Arabica, nanti Robusta, apa Americano itu mereka itu pada paham dan sugar atau yang lain itu kadang-kala mereka tidak terlalu. Kadang-kala ini yang fase-fase remaja yang baru jadi penikmat itu yang rata-rata menu yang dikejar itu yang full karamel atau segala macam yang high sugar, di situ yang harus sebenarnya. Ya, saya senang Dok kalau sugar itu. Kayak gitu, Iya. makanya jadi mungkin pada tahapan ini yang saya bisa edukasi, coba dikurangi lah. Kemudian jika memang pada usia muda memang hobinya gitu, bisa diimbangi dengan sport ya. Kemudian banyak untuk healthy foodnya menjadi pendamping. Jadi jangan terus-terusan Senin sampai Minggu yang dipesan sama di order itu aja. Bisa sekali-sekali mungkin kita endorse juga DCT atau lemon tea Tapi susah Dok, kalau sudah ada gulanya juga ya. Kalau saya senangnya itu ya dinner terus Iya, tiap hari. ya. Pokoknya cari menu ya tadi DCT dan lemon tea mungkin ada gulanya, tapi mungkin bisa ditaktisi ya. Cari yang low sugar. Kemudian pola hidup ya, life change. Jadi kendali selera itu harus betul-betul kita perketat. Kemudian yang paling penting juga, jika memang sudah kadung menderita ulkus diabetik, peranan daripada pasien untuk lebih concern terhadap perawatan lukanya, melihat kondisi luka, kemudian dari keluarga untuk senantiasa mengingatkan pasien itu sendiri agar menjaga kebersihan kaki, selalu mengingatkan untuk memakai alas kaki yang ideal, serta untuk mengkontrol dirinya ke rumah sakit jika memang ditemukan kondisi atau gejala-gejala yang tidak bisa ditata laksana di rumah. Jadi mungkin tips dari saya buat teman-teman yang sudah, jangan ragu-ragu untuk main-main ke Poli Bedah Rumah Sakit Kota Tarakan, karena kita akan sama-sama ya, kita lihat lukanya, ada Mbak Cicin juga di sana yang bisa sama-sama punya pengalaman dalam merawat luka, mengintervensi luka, sehingga masalah Anda adalah masalah kami dan kita coba sama-sama mencari alternatif solusi bersama. Ayo ke RS Kota Tarakan. Ayo, apalagi dengan beliau nih, sudah profesional. Amin. Ya. Ya. Oke, sahabat RSUKT, kita sudah mendengarkan tadi, meskipun singkat ya, tapi isinya padat. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat RSUKT. Kalau memang ada luka ataupun mungkin keluhan yang masih, jangan sampai lah ya, sampai sudah stadium berat ya Dok ya, silakan aja berkunjung ke sini di RSUKT. Dan akan dilayani oleh dokter Ihya, spesialis bedah. Jadi selama luka itu di tubuh Anda, bukan di hati Anda, insya Allah bisa kita tata. Asik, menarik sekali. Iya, itu saja barangkali. Terima kasih Dok atas waktunya di sini. Saya tahu beliau ini sangat padat. Full job. Kita aja tadi kirain nggak jadi nih Dok ya podcastnya, ternyata alhamdulillah datang beliau. Buat RSKT nomor 1. Waduh, terima kasih dokter. Ya, terima kasih sahabat RSUKT. Jumpa lagi nanti dengan saya dengan tema-tema yang lain, dan itu saja barangkali saya di sini
intinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih. Pilihan Anda Semangat kami.